Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan materi yang ada di buku pengantar akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi ke kondisi yang ada di Indonesia dari buku Accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Adaptasinya mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Nah, ini yang saya akan bahas adalah tentang akuntansi perusahaan dagang bab 5 dan ini merupakan video yang pertama. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalema.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren edisi 5 yang diterjemahkan dan diadaptasi ke kondisi yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagang yang dibeli dari perusahaan lain kepada pelanggan. Jadi perusahaan dagang itu dia tidak merubah barang yang dibeli dari perusahaan lain, dari pemasok ya, tapi kemudian langsung dijual kepada pelanggan. Nah, misalnya berikut ini toko, ini adalah perusahaan dagang. Nah, ini ada pemasok atau supplier yang merupakan perusahaan manufaktur. Katakanlah dia memproduksi misalnya sabun cuci gitu ya. Nah, ini adalah pelanggan. Nah, supplier dia akan kirim sabun cuci ke perusahaan dagang ini, toko retail, toko eceran, dan toko eceran nantinya dia akan menjual sabun tersebut kepada ini pelanggannya atau customer tanpa ada perubahan bentuk ya. Jadi betul-betul apa yang dibeli dari pemasok kemudian dijual ke pelanggan. Kalaupun ada perubahan, modifikasi yang dilakukan atas barang yang dibeli dari pemasok oleh perusahaan dagang itu modifikasinya sangat kecil ya. Mungkin katakanlah dia belinya satu jenis produk kemudian dibundling oleh perusahaan dagang tersebut ke pemasok. Ya, jadi beda sama perusahaan jasa. Perusahaan jasa memberikan jasa atau layanan atau servis kepada pemasok. Nah, berikut ini adalah siklus operasi perusahaan dagang. Nah, kita bisa lihat di sini ada siklus operasi. Dia beli aktivitas pembelian, dia beli produk, kemudian produk tersebut dijual bisa secara tunai ataupun secara kredit. Nanti kalau secara kredit ada aktivitas penagihan, ada yang ditagih dari pelanggan yang beli secara kredit. Nah, kemudian dia dapat uang kasnya digunakan untuk membayar kepada pemasok. Nah, jadi aktivitasnya pembelian secara kredit, perusahaan dagang membeli barang dagang dari pemasok secara kredit. Nanti barang tersebut dijual ke pelanggan juga secara kredit. Setelah uang piutangnya ditagih dari pelanggan, maka perusahaan dagang membayar utang dagangnya, pembelian barang dagang ke pemasok. Nah, perbedaan siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa mengakibatkan adanya perubahan dalam laporan keuangannya. Berikut ini disajikan laporan perusahaan jasa. Pendapatan jasa kemudian dikurangi dengan berbagai beban operasi, kita dapat laba atau rugi operasi. Adapun perusahaan dagang, itu ada yang pertama penjualan dikurangi beban pokok penjualan itu dapat laba bruto. Nah, kemudian laba bruto dikurangi beban operasi dapat laba atau rugi operasi. Berikut ini adalah kode akun atau chart of account perusahaan dagang. Nah, yang di bold ini adalah ciri khas dari kode akun perusahaan dagang. Yang pertama adalah persediaan. Nah, ini ada persediaan barang dagang. Kemudian ada estimasi atau perkiraan barang retur atau retur persediaan. Kemudian ada dia penjualan, bukan pendapatan jasa. Dan dari setiap penjualan nanti ada beban pokok penjualannya atau cost of goods sold. Berikutnya ada beban ongkos kirim penjualan. Kemudian juga ada utang pengembalian kalau barangnya retur dan kemudian kalau ada juga menggunakan kupon dan segala macam. Oke. Nah,
Perusahaan memiliki lebih dari satu pelanggan misalnya, atau perusahaan juga memiliki lebih dari satu pemasok. Maka kalau hanya mengandalkan akun piutang dagang dan akun utang dagang di ledger saja, maka perusahaan tidak tahu siapa saja pelanggan yang masih punya piutang ke perusahaan dan apakah sudah dibayar atau belum. Kemudian juga kalau perusahaan tidak tidak hanya punya satu akun utang dagang, maka perusahaan tidak tahu rincian utangnya ke setiap pemasok itu berapa. Padahal hal tersebut penting untuk pengelolaan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, biasanya selain ada akun piutang usaha, ada akun utang usaha, ada akun persediaan di buku besar atau ledger, atau general ledger, maka perusahaan juga harus memiliki yang disebut dengan istilah buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Nah, berikut ini adalah subsidiary ledger yang umumnya ada di perusahaan. Tapi tidak berarti perusahaan hanya memiliki 3 subsidiary ledger seperti ini ya. Kalau memang dirasa perlu ada subsidiary ledger yang lain, maka perusahaan bisa membuatnya. Nah, yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha. Nah, ini adalah daftar piutang usaha untuk setiap pelanggan perusahaan. Jadi di buku besar pembantu ini nanti dibuatkan satu pelanggan dibuatkan satu buku besar pembantu piutang usaha atau kartu piutang. Nah, nanti perusahaan bisa tahu tuh rincian piutangnya seperti apa. Dan kemudian untuk pengendalian, jumlah saldo dari seluruh buku besar pembantu piutang usaha ini harus sama dengan jumlah saldo akun piutang usaha yang ada di buku besar atau ledger. Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan dan harus dicari penyebabnya dan diperbaiki. Kemudian juga kemungkinan perusahaan memiliki buku besar pembantu persediaan yang merinci setiap persediaan barang dagang yang ada di perusahaan. Jadi kalau Anda misalnya perusahaan dagangnya bentuknya minimarket, maka persediaannya akan sangat banyak yang terkait dengan kosmetik, yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari, ya, terkait dengan kesehatan dan segala macam. Maka diperlukan ada buku besar pembantu persediaan. Nah, jumlah saldo seluruh buku besar pembantu persediaan harus sama dengan jumlah saldo akun persediaan di buku besar. Nah, berikutnya buku besar pembantu utang dagang ini merinci pemasok-pemasok yang ada di perusahaan yang memasok barang ke perusahaan. Nah, utang untuk setiap pemasok itu harus ada. Apalagi kalau sudah jatuh tempo, utangnya harus segera dibayar. Nah, harus memiliki buku besar pembantu utang dagang. Nah, sama jumlah saldo seluruh buku besar pembantu utang dagang itu harus sama dengan jumlah saldo utang dagang yang ada di buku besar. Kita masuk sekarang ke transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang. Pertama adalah transaksi pembelian. Nah, pencatatan pembelian barang dagang dari pemasok atau nanti penjualannya ke pelanggan itu bisa menggunakan dua metode ini atau dua sistem ini. Yang pertama, sistem persediaan perpetual. Nah, dengan sistem persediaan perpetual, setiap ada mutasi barang, ada pembelian dari pemasok, jadi ada barang dagang masuk ke perusahaan, dan penjualan kepada pelanggan yang keluar dari perusahaan barang dagangnya, itu dicatat pada akun persediaan dan buku besar pembantu persediaan. Maka dengan melakukan seperti ini, saldo akan akun persediaan selalu merupakan saldo yang terbaru atau yang update. Perusahaan bisa mengetahui dengan lebih pasti berapa jumlah persediaan setiap waktu, setiap saat. Karena setiap ada penjualan, ada pembelian barang dagang, itu dicatat mengupdate saldo persediaan di buku besar. Nah, ini sebetulnya sistem yang paling efektif dilakukan. Ya, selalu tahu saldo persediaan yang ada, kalau udah kosong, segera beli. Nah, tidak terjadi yang disebut dengan istilah stock out cost. Stock out cost adalah biaya yang terjadi ketika perusahaan tidak memiliki persediaan, tapi ada permintaan dari pelanggan. Biayanya adalah kehilangan penjualan dan profit dari pelanggan. Nah, berikutnya sistem persediaan periodik. Ini setiap penjualan dan pembelian tidak langsung mengupdate akun persediaan. Akun persediaan saldonya akan diupdate nanti di akhir periode, bisa di akhir bulan atau di akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian. Nah, apapun sistem yang digunakan, dua ini, setiap akhir periode, perusahaan harus melakukan stok opnam, memastikan adanya kesamaan antara jumlah persediaan yang tercatat di buku besar dan jumlah aktual yang tersimpan di gudang atau di perusahaan.
Berikut ini adalah ilustrasi transaksi pembelian dengan menggunakan sistem persediaan perpetual ya, perpetual. 3 Januari, perusahaan membeli barang dagang secara tunai senilai Rp2.510.000. Nah, kalau menggunakan sistem perpetual, setiap kali melakukan pembelian persediaan, maka akun persediaan akan bertambah. Sehingga di debit akun persediaan, adapun akun kreditnya karena beli secara tunai adalah kas. Nilainya debit dan kredit Rp2.510.000. Nah, bagaimana kalau transaksi pembeliannya tidak dilakukan secara tunai, tapi dilakukan secara kredit? Nah, contoh 4 Januari perusahaan membeli barang dagang secara kredit senilai Rp9.250.000. Di debit tetap persediaan, tapi di kreditnya bukan kas, tapi utang dagang atau utang usaha. Nilainya dua-duanya debit kredit Rp9.250.000. Nah, biasanya pemasok ketika dia mengirim persediaan barang dagang yang diminta oleh perusahaan dagang, dia akan menyampaikan dokumen namanya faktur pembelian. Nah, contohnya di sini. Nah, ini kalau kita lihat dijual kepada siapa? Solusinet yang beli. Ini nama pemasoknya Sigma Teknologi. Nah, ini tanggal pesannya, tanggal pengiriman, cara pengiriman. Nah, ini syarat, lihat ya, hati-hati nih, 210N30 maksudnya adalah perusahaan dapat diskon 2%, potongan pembelian 2%, kalau membayar 10 hari setelah invoice diterima atau faktur diterima. Jatuh temponya 30 hari. Nah, ini dia beli tanggal faktur tanggal 5. Jadi kalau perusahaan nanti bayar utang ini tanggal 15 Januari, maka perusahaan berhak dapat diskon 2%. Setelah tanggal 15, pembayaran setelah tanggal 15 nggak dapat diskon dan jatuh temponya 30 hari. Jadi harus dibayar utang ini paling lama 5 Februari. Nah, itu dia. Ya, lihat itu. Kemudian FOB Jakarta Free on Board ya. Nah, harganya 150 per unit, jumlah total 3 juta. Nah, ini yang utang dagangnya 3 juta. Oke, misalnya 5 Januari membeli barang dagang secara kredit senilai 3 juta dengan syarat kreditnya 210N30. Tadi dia kalau bayar 10 hari setelah tanggal 5, 15 Januari, dapat diskon atau potongan pembelian 2%. Kalau dia bayarnya di atas tanggal 15, nggak dapat diskon. Dan ini 30 hari jatuh tempo. Jadi dibayar paling lambat tanggal 5 bulan 2, 5 Februari. Nah, jurnalnya kita menggunakan perpetual di debit persediaan, kredit utang dagang 3 juta rupiah. Setelah membeli tanggal 5 tadi, kemudian perusahaan ingin memperoleh diskon pembelian. Nah, tadi syaratnya adalah 210N30 syarat pembayarannya. Jadi, kalau ingin dapat diskon 2%, karena tanggal fakturnya tanggal 5 bulan Januari, maka harus dibayar kalau dapat diskon 2% tanggal 15 bulan Januari. Nah, 15 Januari ini perusahaan bisa melunasi utang dagang atas pembelian tanggal 5 Januari. Maka perusahaan berhak dapat diskon. Bagaimana perhitungan potongan pembeliannya? Total utang dagangnya, nilai faktur 3 juta, potongan pembeliannya 60.000. Dari mana 60.000? 60.000 adalah 2% kali 3 juta. Nah, dapat 60.000. Sehingga pembayarannya adalah 2.940.000. Total utang 3 juta, tapi bayar cashnya 2.940.000. Maka jurnalnya di debit utang dagang 3 juta, kasnya 2.940.000. Nah, di kreditnya bukan potongan pembelian, tapi persediaan. Ini perpetual sekali lagi. Persediaan 60.000. Jadi total persediaan yang dibeli itu bukan 3 juta, tapi 2.940.000 karena ada potongan pembelian. Dan potongan pembelian ini menguntungkan bagi perusahaan yang membeli. Nah, dalam pembelian juga ada kemungkinan purchase return and allowance. Purchase return ini berarti terkadang perusahaan memperoleh barang dari pemasok itu ada yang rusak. Maka yang rusak itu dikembalikan. Nah, ya jadi purchase return pengembalian barang dagang ke pemasok karena barang yang diterima rusak. Ini mengurangi utang dagang dan mengurangi persediaan. Nah, ini contohnya. Setelah dilihat oleh Solusinet, ada yang rusak nih, maka Solusinet akan membuat debit memorandum atau memo debit.
atau memorandum debit. Nah, yang menyatakan ke pemasok ya CD komputer bahwa ini ada barang yang rusak sehingga dikembalikan nilainya 90.000. Jadi tagihan CD komputer ini ke Solusinet itu berkurang atas pengembalian ini. Nah, ini ada contoh yang komprehensif terkait dengan pembelian, purchase return allowance, dan potongan pembelian. Tanggal 2 Mei, Solusinet membeli barang dagang senilai 5 juta dengan syarat pembayarannya 210 N30. Jadi dia akan dapat diskon kalau bayar tanggal fakturnya misalnya 2 Mei ditambah 10 hari. Jadi kalau dia bayar tanggal 12 Mei, maka dapat diskon 2%. Tapi tanggal 4 Mei mengembalikan barang dagang yang dihitung senilai 1 juta. Beli 5 juta dikembalikan 1 juta, dan tanggal 12 Mei membayar utang atas pembelian tanggal 2 Mei. Nah, sekarang kita buat jurnal untuk setiap tanggal. Yang pertama 2 Mei membeli barang dagang 5 juta secara kredit syaratnya 210 N30. Maka jurnal tanggal 2 Mei-nya di debit persediaan, kemudian kreditnya adalah akun utang dagang atau utang usaha. Nilainya 5 juta. Kemudian tanggal 4 Mei mengembalikan barang dagang yang rusak senilai 1 juta. Maka di debit utangnya berkurang, persediaannya pun berkurang. Jadi setelah retur ini nilai persediaan awalnya beli senilai 5 juta, kemudian dikurangi retur 1 juta, maka sekarang saldo persediaan yang ada di perusahaan adalah 4 juta. Utangnya pun juga menjadi 4 juta. Oke. Nah, sekarang dia membayarnya tanggal 2 Mei. Nah, ya. Diskon yang diterima adalah 2%. Nah, diskonnya adalah 2% dikali pembelian awal tadi 5 juta. Ya, 5 juta. Tapi kemudian tanggal 2 beli 5 juta, diretur dikembalikan tanggal 4 Mei 1 juta. Jadi total utangnya sebetulnya adalah 5 juta kurangi 1 juta. 2% kali 4 juta itu adalah 80.000. Nah, ya, utangnya 40 juta, dapat diskon 80.000. Maka utang dagang di debit tetap 4 juta, hanya kasnya 3920. 3920 ini adalah 4 juta utang dikurangi 80.000 potongan pembelian. Nah, potongan pembeliannya di kredit akun persediaan Rp80.000. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan terkait dengan bab 5 buku pengantar akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Yang saya bahas adalah tentang akuntansi untuk perusahaan dagang. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 edisi 5 Warren dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.